Berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Halik, Arik dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Catatan dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Uang ini dikirimkan oleh Fahd Arafik kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Beredar kasus viral yang menyebutkan bahwa Erick Thohir dan saudaranya telah menerima dana hasil korupsi dari tata kelola minyak mentah Pertamina, di mana menyebutkan bahwa Erick Thohir dan saudaranya ini telah menerima 50 miliar berdasarkan data dari hasil penggeledahan tersebut. Dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Arik Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Riza Halik, ayah salah satu tersangka. Tapi faktanya Kejaksaan Agung telah membantah keras informasi ini karena tidak ada bukti dan tiada fakta yang menunjukkan bahwa adanya keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir dalam kasus ini. Meskipun memang benar telah ditemukan 144 bundel dokumen dalam prosesi penggeledahan rumah Riza Halik, sehingga hal ini tentunya tidak ada kaitan dengan Erick Thohir dan juga Boy Thohir. Oleh karena itu, hoax seperti ini bisa mencemarkan nama baik, menurunkan kepercayaan publik serta memicu adanya kegaduhan sosial. Selain kasus hoax mengenai keterlibatan Erick Thohir dan saudaranya dalam kasus Pertamina ini, terdapat beberapa hoax yang juga terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Ratna Sarumpayat pada tahun 2018 mengenai penyebaran informasi palsu tentang penganiayaan dan juga berujung pada pidana selama 2 tahun. Kemudian ada kasus hoax mengenai virus corona di Medan yang pada tahun 2020 tersebut menyebabkan kepanikan massal dan dijerat pidana selama 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lalu kira-kira ada nggak sih aturan yang mengatur mengenai hoax dan cara pencegahannya? Dalam kacamata hukum, aturan mengenai hoax telah diatur sebagaimana dalam pasal 28 ayat 1 junto 45 ayat 1 dalam Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain bisa dipidana selama 6 tahun dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga menyebutkan bahwa menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik bisa dipidana selama 4 tahun dan atau dengan denda sebesar 750 juta rupiah. Kemudian dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUHP lama yang menyebutkan bahwa menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran juga bisa dipidana selama 10 tahun. Kesimpulan dalam kasus video kali ini yaitu yang pertama adalah jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Kemudian cek dulu kebenaran dari informasi yang kita dapat. Yang ketiga yaitu marilah kita melawan hoax bersama untuk melindungi informasi-informasi berdasarkan fakta. Jadi buat kalian yang masih belum tahu nih gimana sih cara untuk buat konten yang aman dan terhindar dari hoax, bisa banget untuk kepoin dan konsultasi melalui Instagram Legericon.